Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian saya yang berjudul tentang fungsi tari gandai pada masyarakat Bengkulu Utara Desa Jati. Perkenalkan, saya Rita Mariani, yaitu dengan NIM 21332011. Di sini yang pertama itu adalah latar belakang. Gandai adalah tarian dari masyarakat lokal. Tarian ini adalah salah satu tarian tradisional pada masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di Desa Jadi. Tarian ini sangat unik dengan gerakan-gerakan yang punya makna dan diiringi dengan pantun-pantun serta iringan musik. Penelitian ini menjadi menarik karena penelitian daerah setempat meneliti beda pada peneliti sebelumnya. Dan pada peneliti ini, penulis memfokuskan ke fungsi tari gandai pada masyarakat Desa Jati. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana asal-usul tari gandai pada masyarakat Bengkulu Utara Desa Jati itu sendiri. Dan yang kedua itu ada bagaimana fungsi tari gandai pada masyarakat Bengkulu Utara Desa Jati. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah, penulis memfokuskan penelitian ini yaitu pada tari gandai yang ada pada Bengkulu Utara. Karena tari gandai pada Provinsi Bengkulu itu tidak hanya satu. Dia ada beberapa kabupaten yang memiliki tari tersebut. Contohnya seperti Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara ini sendiri. Nah, jadi di sini saya akan lebih memfokuskan kepada tari gandai yang ada pada masyarakat Bengkulu Utara dan lebih tepatnya pada Desa Jati. Dan saya akan membahas tentang bagaimana asal-usul tari gandai tersebut dan apa fungsi tari tersebut pada masyarakat di daerah setempat. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah agar menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca, serta bisa mengetahui bagaimana sebenarnya tari gandai yang ada pada masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara Desa Jati. Jadi tujuan utama pada penelitian ini yaitu agar saya terutama dan pembaca lebih mengetahui bagaimana tarian yang ada pada Kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri. Karena tarian Bengkulu Utara dengan tarian Mukomuko itu memang namanya sama tari gandai, tapi tariannya berbeda. Nah, selanjutnya apa manfaat penelitian ini? Manfaat penelitian ini yang pertama itu pemahaman lebih mendalam. Jadi kita bisa mempunyai pengalaman lebih mendalam untuk tari gandai itu sendiri. Selanjutnya itu pelestarian budaya lokal. Kita juga dengan mempelajari ini, dengan mimpi ini, kita akan melestarikan budaya-budaya yang ada pada Bengkulu Utara itu sendiri. Yang ketiga itu ada pengenalan dan apresiasi budaya. Jadi, dengan adanya penelitian ini, dimaksudkan supaya kita bisa mengenal dan bisa lebih mengapresiasi budaya yang ada pada daerah setempat. Yang keempat itu ada pengembangan pariwisata budaya, dan yang terakhir ada pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini kajian teori yang dipakai yaitu teori fungsi sosial, teori perubahan sosial, dan teori antropologi tari. Dan ketiga teori ini sangat berhubungan dengan tarian itu sendiri. Bagaimana fungsi tari itu di pada masyarakat, bagaimana perubahan sosial karena tari itu, dan bagaimana etnik yang mendominasi tari tersebut. Selanjutnya itu ada kerangka konseptual. Di sini saya pertama akan membahas tentang asal-usul gandai. Jadi bagaimana asal-usul terciptanya tari gandai tersebut pada masyarakat Bengkulu Utara ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang masyarakat Desa Jadi. Bagaimana suku masyarakat Desa Jadi ini? Apa bahasa yang digunakan? Dan bagaimana kehidupan masyarakat yang ada pada Desa Jadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang tari gandai pada Desa Jadi.
Setelah kita mengetahui tari gandai, asal-usul gandai dan masyarakat desa Jadi, dan kita selanjutnya akan membahas tari gandai yang ada pada desa Jadi tersebut. Bagaimana tarian itu ditarikan pada acara-acara yang ada di desa tersebut. Dan yang terakhir sekali, saya akan membahas tentang fungsi tari gandai. Jadi, apa sih fungsi tari gandai yang ada pada masyarakat tersebut? Selanjutnya, metode penelitian. Jenis metode penelitian yang saya pilih yaitu penelitian kualitatif, yang artinya memiliki tujuan untuk memahami sesuatu fenomena atau kejadian secara mendalam dengan cara menggambarkannya secara deskriptif dan naratif. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan pengamatan partisipan yang kemudian dianalisis secara independen. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian saya yaitu ada dua. Yang pertama praktik tari gandai, artinya tarian itu sendiri. Yang kedua masyarakat Bengkulu Utara Desa Jati, yaitu orang-orang yang ada di Bengkulu Utara sendiri. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian saya ada lima. Yang pertama penulis sendiri atau saya. Yang kedua jurnal atau catatan lapangan yang eh, ada. Yang ketiga itu pedoman observasi. Yang keempat itu pedoman wawancara. Yang kelima itu studi dokumentasi. Ini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada empat. Yang pertama observasi langsung atau terjun langsung ke masyarakat tersebut. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara pada masyarakat sekitar dan penari. Yang ketiga itu dokumentasi. Dan yang terakhir itu survei. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.